Won't you take me home? Get me with your flight. Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. John Russell senang dipinjamkan ke klub lain. Selama beberapa tahun belakangan ini, Chelsea dikenal sebagai klub yang terbilang sukses dalam hal meminjamkan pemain. Berbicara soal para pemain pinjaman, John Russell adalah salah satu dari sekian pemain yang baru-baru ini dipinjamkan Chelsea ke klub lain. Bermain untuk tim divisi ketiga Accrington Stanley, Russell menuturkan bahwa ia butuh pengalaman. Pemain 20 tahun itu mengatakan bahwa dirinya harus hengkang dari tim junior Chelsea untuk melihat level permainan yang berada di tim senior. Dalam sesi wawancara yang dikutip Inside Football via We Ain't Got No History, Russell juga menambahkan bahwa dirinya senang dapat bermain dengan para pemain yang lebih senior. Dengan pengalaman yang mereka miliki, mereka tahu bagaimana harus bertindak ketika di atas lapangan. Bersama Accrington, Russell sendiri telah menunjukkan perkembangan yang cukup bagus lewat torehan 4 golnya di semua kompetisi pada musim 2020-2021. Ketika kembali ke Chelsea, pemain kelahiran Inggris itu bisa jadi tambahan kekuatan yang bagus untuk tim senior. Kante dan Koulibaly dinilai akan bantu Inter raih Scudetto. Sang pelatih asal Italia itu berhasil membawa anak asuhnya finish sebagai runner-up di musim 2019-2020 dengan selisih hanya 1 poin dari sang juara bertahan Juventus. Namun, untuk musim 2020-2021, Conte masih belum mampu bawa Inter tampil impresif sejauh ini. Seusai finish sebagai runner-up musim lalu, Inter kini masih berada di urutan ke-7 di Serie A. Hal yang serupa di Liga Champions pun, nasib mereka juga belum pasti. Oleh karena itu, pada bulan Januari mendatang Inter disebut akan belanja amunisi anyar seperti memboyong gelandang Chelsea N'Golo Kante dan bek Napoli Kalidou Koulibaly. Rumor ketertarikan Inter terhadap Kante dan Koulibaly ditanggapi positif oleh Massimo Moratti. Menanggapi hal itu, pemilik Inter Milan mengatakan kepada GR Parlamento, seperti yang dikutip via Goal, bahwa Kante dan Koulibaly akan membantu La Beneamata menangkan Scudetto. Moratti juga berpikir bahwa Il Nerazzurri bisa mengakhiri dominasi Nyonya Tua yang sudah kuasai Italia selama 9 musim berturut-turut. Ketika Inter terpuruk, Kante dan Koulibaly justru tampil cemerlang bersama klub mereka masing-masing. Supporter Premier League bisa kembali ke stadion pada bulan Desember. Selama beberapa bulan belakangan ini, atau tepatnya sejak bulan Maret, para penonton tak diperkenankan hadir secara langsung untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Ini terjadi di hampir semua kawasan Eropa termasuk Inggris. Namun, para supporter sepertinya mendapat angin segar dari proposal yang diajukan di CMS pada pemerintah agar para penonton bisa hadir kembali ke stadion. Seperti laporan dari Daily Mail, para pendukung bisa kembali ke stadion untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Premier League dan EFL Championship awal bulan depan. Department of Culture, Media and Sport atau DCMS meminta hal ini diterapkan di area dengan penyebaran virus yang rendah. Jika disetujui, aturan ini diharap akan diberlakukan pada 2 Desember 2020, tepat setelah masa lockdown berakhir. Sebelumnya, pada bulan Agustus lalu, sekitar 2.000 lebih pendukung telah mendapat persetujuan untuk menghadiri laga persahabatan antara Brighton versus Chelsea. Saat itu, para penggemar juga dinilai bisa patuh terhadap protokol yang ada. Jadi, selagi mereka patuh membawa kembali para penggemar ke stadion mungkin bukan keputusan yang salah.
Antonio Conte ungkap rahasia terkait Diego Costa di Chelsea. Ketika Antonio Conte membawa Chelsea juarai Premier League pada musim 2016-2017, ada peran Diego Costa di dalamnya. Pemain asal Spanyol itu tampil 35 kali di Premier League dengan mencetak 20 gol secara keseluruhan. Meski mengandalkan Costa, Conte baru-baru ini mengungkapkan sebuah rahasia terkait sang penyerang tersebut. Pertengahan musim 2017-2018, musim di mana Conte hengkang, tapi Costa yang terlebih dulu pergi. Kepada The Telegraph, seperti dilansir dari Count of Sight, mantan juru taktik The Blues ini mengungkapkan bahwa Costa sendiri yang meminta hengkang. Ia mengaku bahwa Costa telah memikirkan kontrak dari Atletico Madrid, bahkan dari China, meski saat itu masih memperkuat Chelsea. Dengan itu, Conte menambahkan bahwa ia tak suka ada pemain yang memikirkan tawaran klub lain ketika pemain tersebut bermain bersamanya. Menurutnya, jika ada pemain yang memperkuat tim asuhannya, maka pemain itu harus memprioritaskan tim asuhannya. Namun, di sisi lain, pelatih asal Italia itu bukan orang yang suka membicarakan masalah pemain ketika menangani sebuah klub. Bahwa Senegal lolos, Chelsea bisa kehilangan Mendy pada Januari dan Februari 2022. Kehadiran Mendy rupanya mampu membawa kekuatan tambahan pada lini belakang The Blues. Kini, Frank Lampard menjadikannya kiper pilihan utama Chelsea, menggusur posisi Kepa. Penampilan cemerlang Mendy bersama The Blues ternyata berlanjut bersama timnas Senegal. Pada jeda internasional kemarin, pemain dengan tinggi 197 cm itu berhasil mengantar Lions of Teranga menuju turnamen African Cup of Nations 2022. Negaranya pun menjadi salah satu negara yang paling awal mengamankan tiket ke turnamen final. African Cup of Nations sendiri sejatinya akan berlangsung pada pertengahan tahun 2022. Tapi jadwal turnamen kemudian dimajukan hingga bulan Januari dan Februari di tahun yang sama. Artinya, selama periode tersebut, Mendy akan absen dari tugasnya memperkuat Chelsea. Dan hal itu mungkin akan berdampak pada performa klub. Absennya Mendy mungkin bisa berarti buruk bagi Chelsea, tapi untuk Kepa Arrizabalaga, ini mungkin akan jadi peluang untuknya kembali tunjukkan performa terbaik. Jika Kepa mampu tampil bagus lagi, maka persaingan di sektor penjaga gawang akan semakin sengit. Olivier Giroud sudah bisa dikritik, tapi tak mau balas dendam. Dalam laga Prancis versus Finlandia, Kamis 12 November kemarin, Giroud kembali dipercaya untuk turun sebagai starter. Tapi statistiknya dalam pertandingan tersebut terlihat mengecewakan. Atas performa mengecewakan dalam laga melawan Finlandia, Giroud tidak dimainkan ketika Prancis menang 1-0 kontra Portugal. Tapi ketika kembali turun di laga kontra Swedia, ia membuktikan kualitasnya. Dalam laga itu, Giroud berhasil mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut dan membawa Les Blues meraih kemenangan 4-2. Sontak banyak orang beranggapan bahwa performa impresif Giroud di laga kontra Swedia ditunjukkan sang pemain untuk balas dendam atas kritik yang ia terima. Namun kepada M6, seperti dikutip dari Goal, Giroud mengatakan tak kepikiran balas dendam. Ia juga menyebut sudah bisa dikritik, tapi ia tak masalah karena semua itu akan menjadikannya lebih kuat. Mungkin dengan kualitas yang ia tunjukkan, Chelsea bisa mulai memainkannya lebih sering. Giroud sendiri telah disarankan untuk tinggalkan Chelsea demi mendapat menit bermain. Berikan pujian, Lampard masih harapkan Barkley. Bursa transfer musim panas kemarin menjadi masa belanja besar-besaran bagi Chelsea. Mereka mendatangkan sejumlah bintang yang ternyata ikut menggusur para pemain yang telah lebih dulu tiba, seperti Ross Barkley adalah salah satunya. Setelah tak mendapat kepastian terkait masa depannya, Barkley pun dipinjamkan ke Aston Villa selama semusim. Sejak tiba di Villans, pemain Chelsea ini tampil mengejutkan, serta mampu menjadi pemain kunci untuk membawa Villa melesat ke papan atas klasemen. Dikabarkan oleh Eurosport via Express, Lampard disebut telah menghubungi Barkley hanya untuk menyampaikan rasa kagumnya atas performa sang pemain. Laporan yang sama juga mengatakan bahwa Lampard masih mengharapkan Barkley
Dengan itu, pintu pulang ke Stamford Bridge dikabarkan masih terbuka jika pemain berumur 26 tahun itu tetap konsisten mempertahankan performanya. Chelsea saat ini tengah sibuk mencari alternatif lain apabila gagal mendatangkan Rice. Sebenarnya, target perburuan utama Chelsea adalah gelandang West Ham Declan Rice. Gelandang 21 tahun ini diprediksi akan menjadi tandem hebat Kai Havertz dan N'Golo Kante di lini tengah Chelsea. Akan tetapi, West Ham bersikeras tidak akan melepas pemain muda asal Inggris ini hingga Chelsea terpaksa mencari alternatif lain. Nama baru yang kini muncul adalah wonderkid milik Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Playmaker berusia 17 tahun ini tampil cukup mengesankan bersama skuad Die Borussen. Bahkan kerjasamanya dengan Jadon Sancho membuktikan jika Bellingham memiliki talenta luar biasa. Performa gemilang playmaker belia ini juga terlihat ketika memperkuat timnas Inggris dan menjadi pemain termuda ketiga di skuad Tiga Singa. Menurut Eurosport, pihak The Blues kini tengah melakukan upaya untuk memboyongnya ke Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas mendatang. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!